نية القبول والإقبال صالح الأحوال في خير ولة وعافية أن الله ينور قلوبنا وقلبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام أن الله كريم يفتح علينا فتوح العارفين وجعلنا من العلماء آمين أن الله يقضي حاجتنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشرح صدورنا في خير ولطف وعافية على هديه وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin ila maqala. Setelah dibahas Jumat semalam yaitu tentang hendaknya kita bersungguh-sungguh membaca istighfar pada malam dan siang hari, dibanyakin membaca istighfar. Jazakallah. Kemudian disebutkan di sini, dan ini adalah di antara doa selamat. Doa selamat. Allahumma iftah alaina abwabar rizq. Ya Allah, bukakan kepada kami akan pintu-pintu rezeki. Karena rezeki itu disebut kenapa jadi abwab, pintu-pintu kada sebuting aja. Karena rezeki itu bukan hanya harta. Nah, rezeki itu banyak. Sehat rezeki juga, ketenangan hati rezeki juga, anak yang soleh dan soleha rezeki juga, apalagi hadir di majlis rezeki, sembahyang berjamaah rezeki. Nah, sehingga minta buka dengan Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu rezeki supaya terbuka seberatan. Pada intinya diringankan kita ini untuk beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Diringankan kita ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah seberataan lawan kita. Dibuka, minta lawan Allah taala dibukakan rezeki-rezeki itu. Ini doanya lah. Kalau di sini sebutkan doa selamat. Kemudian wal khairi, dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu kebaikan. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Makanya bila tuntung majlis ulun berdoa, Allahumma ja'alna min ahlil khair. Ya Allah, jadikan kami daripada orang-orang yang baik. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahyina fi khair, dan jadikan kehidupan kami ini kehidupan yang bagus. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahyina fi khair wa anshurna ma'al khair, dan kumpulkan kami ini di dunia dengan orang-orang yang baik. Minta kumpulkan dengan orang yang baik. Jadi orang baik, hidupnya baik, kemudian terkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Al khair, minta lawan Allah dibukakan kebaikan-kebaikan. Nah, hendak selalu melakukan kebaikan di dunia ini. Apabila kita ini kada bisa berbuat baik dengan orang,
paling tidak kita jangan berbuat jahat kepadanya lah. Kita nih kadang berbuat baik lawan orang, membantu dengan harta, membantu dengan tenaga, membantu dengan pikiran dan lain-lain. Kadang kala kita berbuat baik, paling tidak jangan kita berbuat jahat kepadanya. Itu Allah. Kemudian bang, warahmah, dan minta lawan Allah Subhanahu wa taala, minta bukakan abwabar rahmah, pintu-pintu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Minta bukakan pintu rahmat. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya rahmatullah, rahmat Allah Subhanahu wa taala qaribun, dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang yang berbuat baik. Berarti bila orang itu dapat rahmat atau dibukakan rahmatnya, maka berkaitan lawan yang sebelumnya al khair tadi, pastinya selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Karena sudah dipadahkan rahmat Allah itu selalu bersama orang yang berbuat baik. Bila inya berbuat baik, berarti inya di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Minta bukakan pintu rahmat. Wa abwabal barakah, dan pintu-pintu keberkahan. Al barakah ziyadatul khair. Yang dimaksud dengan keberkahan yaitu kebaikan yang bertambah. Beberkahnya aja, apa ngarannya, dagangannya, berarti berbanyak ke dagangannya lah. Tapi berkah secara zahir seperti itu, berkah secara batin, dagangannya berbanyak, hasilnya berbanyak, kemudian hasil daripada itu dikeluarkan di jalan yang diridhai Allah. Itu berkah itu. Itu berkah bebujur dan berberkah. Banyak kayak orang mah aja berkah, dagangannya berbanyak, kunjungannya berbanyak, tetapi keluarnya kada di jalan yang diridhai Allah, naudzubillah. Maka berkah itu adalah ziyadatul khair. Umur kita bang berberkah. Bila umur kita berberkah, berarti kita selalu di jalan yang diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan berberkah kita. Amin ya rabbal alamin. Berkah ini sesuatu yang kada bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Ini berkah ini. Bila pian hendak melihat berberkah kada umur kita ini, bilanya kita bertambah terus menggawi kebaikan, berarti berberkah ke umur kita. Berarti berberkah. Nanti disebutkan Sayyidina Ali karramallahu wajah, laisal id man labisal jadid wa innamal id man ta'atuhu yazid. Bukan hari raya itu baju hanyar, tetapi orang yang imbah hari raya bertambah taat, bertambah rajin, bertambah inya dekat dengan Allah Subhanahu. Itu hakikat daripada keluar daripada bulan Ramadan. Berarti Ramadan yang dilaluinya tahun tadi Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita itu. Amin ya rabbal alamin. Makanya berkah umurnya, berkah keluarganya, berkah usahanya, apalagi berkah kampungnya lah. Itu barakah seberataan. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Apabila ujar Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman dan bertakwa di mana aja, maka Allah berjanji, la fatahna, maka pasti kami akan bukakan. Apa yang dibuka oleh Allah? Barakat, keberkahan-keberkahan minas sama'i wal ard. Nang turun daripada langit itu barakah. Berkah bagus, hujan yang bagus bawa rahmat, ya kada. Tumbuh keluar daripada buminya barakah seberataan. Nah, kuncinya apa? Bilanya mau dengan iman tadi, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berkah itu. Makanya kita rajin, mudah-mudahan berberkah aja. Itu tuh
bertambah baik. Minta lawan Allah di doa ini ujar Sidin, minta bukakan pintu keberkahan itu. Minta bukakan pintu keberkahan. Sudah dibuka Allah keberkahan. Oh, Masya Allah, nikmat sudahlah. Nikmat dibuka Allah sudah keberkahan, nyaman sudah. La ilaha illallah. Wa abwaban ni'mah. Ya Allah, bukakan lawan kami pintu-pintu nikmat. Pintu-pintu nikmatnya ada nikmat, ada nikmat. Nikmat itu sesuatu kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah. Itu ngaranya nikmat pakai ain. Kalau pakai qaf, nikmat itu siksa. Nauzubillah. Kalau nikmat maka jadi siksa. Kita ini minta nang pakai ain, nikmat. Nikmat diberi oleh Allah, kenyamanan, ketenangan, keindahan. Itu nikmat itu. Lah. Kalau bahasa anunya nyaman. Hidupnya nyaman, tentram. Jar orang Jawa gemah rifah loh Cinawi. Paham lah lihat. Gemah rifah loh Cinawi. Adem tentrem adem lah. Nyaman, nikmat. Itu tuh kehidupan yang nikmat. Minta lawan Allah itulah dibukakan. Wa abwabal maghfirah. Masya Allah, diminta lawan Allah dibukakan pintu-pintu ampunan. Mudah-mudahan kita dapat ampunan Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minta bukakan Allah pintu ampunannya. Al-Ghaffar, yang maha memberikan ampunan. Tidak ada yang bisa memberikan ampunan, dan tidak ada boleh yang sanggup memberikan ampunan kecuali Allah yang maha pengampun. Allah yang maha. Minta lawan Allah supaya kita selalu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Jumat tadi diamalkan sebelum guring baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang membaca istighfar itu sebelum guring, diampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan, walaupun sebanyak pasir yang ada di dunia, walaupun sebanyak daun yang ada di dunia dan hari-hari dunia ini. Ketika kita minta ampun lawan Allah, maka kita menggawi gawian yang sesuai dengan permintaan kita. Hendak hidup kita barokah, tentunya kita menggawi gawian yang penuh dengan barokah. Ya ada rezekinya barokah, sembahyang duhanya dijaga lah. Habis itu sedekahnya jangan pernah ditinggalkan. Bersedekah, sembahyang duha, baca surah Al-Waqiah sesudah asar. Nah, itu gawian-gawian yang menjadikan keberkahan, kemudahan di dalam rezeki kita. Sama tadi kita minta ampun, maka hendaknya kita menggawi gawian yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi hendak guring baca istighfar itu jangan kada ingat. Disuruh kita mengerjakan pekerjaan yang menjadi sebab kita ini mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti hadir majlis ini. Anqumu maghfuran lahum. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan, ketika melihat, menyaksikan daripada hamba-hambanya di muka bumi ini duduk di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, isyhadu ya malaikati, saksikan wahai malaikatku, anqumu maghfuran lahum, bahwasanya berdiri mereka daripada majlis itu sudah diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Wa buddilat sayyi'atum hasanah. Bukan hanya dosa diampuni, kesalahan dimaafkan, tetapi apa yang pernah dilakukan di masa-masa lalu dijadikan Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Coba Ar-Rahman Ar-Rahim dengan hamba tadi. La ilaha illallah. Kemudian ujar Sidin, di antara doa salamat
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukakan wa abwabal quwwah, pintu-pintu kekuatan, kuat di dalam beribadah. Kuat dalam beribadah, kuat ibadahnya. Apa jar orang Karim, kul kal jamal gum maka marjal. Kalau ada khilaf kita perkataan, makan yang banyak tapi ibadah pun harus banyak. Silahkan makan banyak, banyak ki makan kan jadi masalah, tapi ibadahnya banyak juga. Syekh Ali Al-Baras, murid daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Baras artinya kepala, baras busi kepala. Di dalam riwayat sidin itu digelar baras. Sidin itu kalau makan kambing seikungan habis. Adalah di Pantai Linu ini nangkawa kambing seikungan. Cil, pahanya gin kada habis. Lah, pian sembelih kambing, kadusa kambing nengganal kambing kacang aja. Pahanya tuh sebuting nang sebelah kanan tuh habis lah makan lah. Dah harapan. Jar dah harapan. Kada habis. Sidin habis. Tapinya apa? Ibadahnya luar biasa. Orang seperapat aja kambing makan tegureng dah kekanyangan. Orang semakin banyak makan, maka semakin banyak ibadahnya. Habib Ahmad Syaibu Syaib Al-Habsyi disebutkan beliau itu setiap makan satu biji kurma maka beliau sembahyang 2 rakaat. Di kamar sidin tuh bila sidin nih baduduk kayak ini biji kurma tuh tertutup lintuh sidin. Tiap makan sebiji kurma sebelum makan sembahyang Allahu Akbar 2 rakaat, salam hanyar makan. Sampai jutaan biji kurma di kamar sidin tuh. Nah, pada tutup lintuh berarti kan kamar sidin luas. Nah, maka itulah la ilaha illallah. Kuat ibadahnya itu kuat di dalam ibadah. Nah, makanya ada yang sampai sembahyang 1000 rakaat. Imam Ali Zainal Abidin ada sampai baca Qur'annya 8 kali khatam siang malam. Habib Abdurrahman As-Segaf kuat. Memang mereka orang-orang khususiyah, orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekhususan, kekuatan di dalam ibadah mereka. Minta kita lawan Allah taala juga diberi oleh Allah kuat dalam ibadah kita. La ilaha illallah. Kemudian minta lawan Allah Subhanahu wa taala wa abwabas sihah, dan pintu kesehatan. Pintu kesehatan. Biar sudah sehat makanya nyaman. Sehat ini adalah pemberian Allah yang sangat mahal. Larang. Sehat ini larang benar. Makanya tadi ada orang yang minta dengan Allah dengan satu rezeki kada diberi. Nak nukar motor baluman lagi digabulakan seumpamanya, anak bisa kebun baluman, tapi ada yang diberi Allah sehat. Ada orang motornya banyak, kebunnya banyak, tapi garing aja di rumah. Hakun mana biar? Hakun pian sehatkah tapi hidupnya sederhana, atau pian seumpamanya motor banyak, duit di bank miliaran, rumah pian tinggal picik belief, tapi pian kada kok kemana-mana, kada kok apa-apa. Hakun mana? Hakun motor banyak tapi sehat. Pintar menjawabnya, Mbak. Mun pian memilih jepian hakun sehat tapi kada bisi motor. Hakun sehat, banyak bisi motor, duit banyak, itu rumah beli. Apa ada lagi pada banyak ibadah sedekah ulang kita ya lah. Lambat bener menjawabnya model kayak sinyal HP aja pina koneknya lambat lah. Mbak, hakun nang itu yang ada. Mudah-mudahan sugih seberataan. Amin.
mun sugih nyaman hendak haji plus gabian. Ya kan, muslim itu harus menjadi orang seperti itu. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, asal harta kita digunakan di jalan yang diridhai oleh Allah. Aku jabian bila berduit hendak berhaji plus, hendak ziarah, hendak nyumbang, ini bagus, itu mulia itu. Lah, minta lawan Allah tadi dibukakan rezeki dan dibukakan kesehatan. Sehat, alhamdulillah. Itu kadang-kadang kita kurang menyadari bahwasanya sehat itu rezeki yang sangat mahal diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat itu rezeki yang larang. Ulun ada bisi kawan daerah Kalteng, bekisah lawan ulun inya. Paman ulun tuh guru aja di Jawa Timur. Pokoknya biar ulun beilang itu orang datang tanda tangan. Kenapa nih paman? Urusan duit aja sedih. Ratusan juta kada kaya seorang, tanda tangannya kada jadi duit. Tanda tangan kada jadi apa-apa kita nih tanda tangannya. Seorang seret atau di handphone tanda tangan kirim duit masuk ke rekening. Aku nih Jasidin bujur aja, kamu lihat rumahku ganal benar. Duitku di bank banyak, motor tuh di garasi itu anak apa yang dipakai. Tapi aku nih merasa miskin. Kenapa jar kawan lo tadi? Lihat ya kamu. Suahlah melihat aku makan nasi. Tiap hari banyu putih lawan roti beselai. Kada kawa makan handak nang lele penyet. Oh itu kada boleh itu. Lah handak nang becacapan kada kawa juga lagi. Kada kawa dibatasi. Pokoknya bila makan itu iya dah. Nih bang Presiden tiap hari aku nih. Maka selainnya pulang selain yang itu aja selainnya. Jaka boleh selai coklat kada boleh. Selai bekacang kada boleh. Selai stroberi. Oma Jasidin duit miliaran apa jadinya lo? Ya mun kada rida kada bang cuma sidin madahkan. Ternyata sehat itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Sehat. Makanya ada orang ujar ulun diberi oleh Allah harta yang banyak tapi tiap malam kada tapi kau guring. Ada juga itu di Surabaya. Ya, nang bila bawa sepeda motor jar Habib tuh keliling jam 3 hanya balik ke rumah. Apa balik bila jam 3 tuh ngantuk mata sidin tuh. Berabah maka rumahnya Masya Allah. Amunnya belaur pakai motor Alphard, ba AC nyaman, ba sepeda motor. Kan? Nikmat gak ada? Ada nikmat. Di kampung ini iwa karing becacapan. Ya kada babaya tagantuk bantal. Nah, mengaruh nyaman benar bini ya Allah. Orang tuh nang sidin tuh melihat diri benar tuh jelai. Nyamannya guring jar melihat orang itu. Ada nang orang kadang-kadang maaf ta guring di beca. Di beca ta guring hiri nang orang sugih hiri. Umah aja nyamannya ta guring. Aku di kamar ba AC, tilam nyaman itu ngalih banget mencari guring. Itu tuh. Berarti sehat itu pemberian yang luar biasa. Sehat jasmani dan rohani. Ya kada? Sehat jasmani awak kita, sehat rohani hati kita. Nah, minta lawan Allah Subhanahu wa taala dibukakan pintu kesehatan. Wa abwabas salamah dan pintu keselamatan. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah Allah keselamatan dunia akhirat, kebaikan dunia akhirat, kemuliaan dunia akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Sudah selamat nih nyaman sudahlah. Selamat. Apalagi ngaran lakinya tuh sudah selamat. Wah, selamat harus tuh. Ke mana aja selamatnya. Terus sepeda motor mudahan dia selamat dia jar bininya. Oh laki nih selamat nyaranya selamat harus saya lah. Selamat harus tupang kan ada kisah selamat tadi lakinya selamat garannya kan ya, kuitannya mengarani selamat supaya selamat ya tadi selamat pokoknya nah itu tuh Allah pintu keselamatan wa abwabal afiyah dan pintu keafiatan. Apa bedanya sehat dengan afiat? Bedanya
Sehat itu kesehatan jasmani kita, gasan beraktivitas. Tapi kalau afiah, ujar ulama, kesehatan jasmani gasan beribadah. Banyak kayak orang sehat tapi kada mau beribadah. Ya nang angkat besi no 100 kilo, 200 kilo diangkatnya, tapi mengangkat takbir kada bisa. Kada bebesian takbir tuh Allahu Akbar, kada kawannya mengangkat. Cuma kalau besi jadi duit, kelihatan. Sembahyang kada jadi duit, kada kelihatan bang. Itu berapa banyak orang yang wah lari kuat sampai sejam 2 jam, tapi kalau disuruh untuk beribadah kada kuat. Itu berarti sehat tapi kada afiat. Tapi kalau afiat, kesehatan yang diberikan oleh Allah digunakan ke jalan ibadah. Itu wal afiyah, minta bukakan pintu keafian. Wa abwabal jannah, masya Allah. Yang terakhir ujar sidin, minta bukakan pintu-pintu surga. Ujar Nabi, barang siapa yang berwudu kemudian dia membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Dia angkat kedua tangannya dan dia pandangannya ke atas, maka Allah buka 8 pintu surga dan dia masuk di pintu manapun. Makanya disunahkan bila kita mbah berwudu ke ini, melihat ke atas, baca doa tadi, maka dibuka 8 pintu surga. Banyak pintu surga kan banyak neraka? Banyak surga. Pintu surga 8, pintu neraka tuh 7. Menandakan apa? Jauh lebih nyaman masuk ke surga pada ke neraka. Jauh. Diajarkan Nabi pulang jalannya, caranya supaya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan masuk surga kita seberata. Pintu neraka berapa? 7. Termasuk jahannam. Dan 7 pintu neraka itu menurut riwayat tinggal 6 kena. Pintu neraka yang 7 tuh imbahnya habis orang masukkan ke dalam neraka, maka keluaran seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam hatinya iman walau sejarah. Zarah itu kita yang halus benar. Itu zarah halus daripada debu. Keluar sudah orang terakhir tadi, maka neraka tadi meleleh habis. Menurut riwayat tinggal 6 lagi nerakanya, dan itu kekal orang seberataan. Siapa semalam orang yang terakhir keluar dari neraka ngarannya? Siapa aja? Ngarannya siapa ya? Juwainah. Seorang laki-laki yang diriwayatkan bernama Juwainah. Ini orang yang terakhir keluar daripada neraka. Jangan dengarnya anak Juwainah lah. Pahabisan keluar neraka ya si Juwainah ini lakian. Hendak ujar si Juwainah lihatakan surga barang dilihatakan Allah. Bagusnya surga, masukkan, dimasukkan. Minta rumah di surga diberi. Maka orang yang terakhir masuk surga ini diriwayatkan dapat rumah yang mana luasnya 10 kali dunia ini dan isinya. Allah, rumahnya tuh nang dibari nang pahabisan masuk surga 10 kali dunia ini dan isinya. Ini orang yang terakhir kayak apa? Orang yang masuk surga lawan Rasulullah. Mudah-mudahan kita masuk surga lawan Nabi Muhammad. Ujar Nabi, man qara'a surat ad-dukhan lailatal jum'ah aw yaumiha banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca surah ad-dukhan malam tadi atau siang ini atau imbah bulik majlis ini masih sempat, maka dihadiahi oleh Allah satu rumah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Minta lawan Allah dibukakan pintu surga. Allahumma afina min kulli bala. Ya Allah selamatkan kami daripada semua bala. Bala musibah. Bala itu nyata nggak ada bagus-bagus. Sarik bala nenek umah. Bala aja sidin saking saringnya lah. Jahannam nenek umah. Kasihan dipadakan jahannam. Anak dipadagi jahannam, jar anaknya menulun jahannam, pian neraka apa bah? Madakan anak jahannam,
Jahannam ini jangan nakal bener. Jar anaknya menurun jahannam pian neraka nang nongol kaberapa? Bangun anak di barang jahannam ya ada. La ilaha illallah. Bala ini kada bagus. Lain bala pakai ya. Bala itu inggih pun kalau kita. Bala ya Rasulullah, inggih ya Rasulullah. Kalau orang ini labbaik pun lah kalau bahasanya bala. Lain nang bala itulah bala. Minta selamatakan daripada bala. Min kulli bala'id dunya, daripada semua bala musibah-musibah yang ada di dunia ini. Minta selamatakan lawan Allah. Wa adzabil akhirah, minta selamatakan daripada azab siksa akhirat. Wasrif anna, ya Allah palingkan daripada kami bihaqqil Qur'anil azim, dengan kemuliaan Al-Quran yang agung, wa binabi wa nabiyikal karim, dan kemuliaan nabimu yang mulia, syarrad dunya wa adzabil akhirah. Palingkan ya Allah apa dengan kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan kejahatan dunia dan azab negeri akhirat. Lengkap doanya dasar bujur-bujur selamat dunia dan akhirat. La ilaha illallah. Azab dunia dan kejahatan dunia dan azab akhirat. Kemudian disebutkan ghafarallahu lana wa lahum ajma'in. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita seberataan dan mereka seberatan birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat engkau ya Allah, dengan kasih sayang pian ya Allah ya arhamar rahimin, yang maha pengasih dan maha penyayang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kekasih kita, penghulu dan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Panjang doanya. Berdoa pangbian ya, doa selamat nang panjang kan nang handap jelah. Nang panjang kada hafal, nang handap tadi ingat juga soalnya sidin nang handap pada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya, itu harada fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya kita rancak diundang baca doa selamat ya, supaya apa? Supaya selamatan bangkitannya dah. Selamat bukan hanya tubuh kita, selamat khususnya hati kita. Ini nak diselamatkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak bisa lagi dijadikan andalan. Di dunia harta kita bisa kita andalkan, bisa menjadi penolong kita, sedekah kita, membantu kita di dalam apa? Di dalam dunia, ke dalam kubur, sampai ke negeri akhirat. Anak kita bisa kita jadikan andalan, dicetak jadi anak-anak yang soleh, tapi di akhirat kada kau lagi itu dianggap yauma la yanfa'u malun wala banun, kecuali apa? Bila kita kena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh wa ta'alat 'azamat biqalbin salim. Hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang selalu syukur, hati yang selalu sabar, hati yang selalu mempunyai sifat qanaah, zuhud, wara' dan lain-lainnya. Bila hendak hati ke itu, maka dia harus dengan takhalli. Takhalli itu mengeluarkan lo sifat nang kada bagus. Sifat nang kada bagusnya dikeluarkan, sombong, iri, dengki, riya, dendam, dan keluarkan. Imbah itu keluar, banyak tahalli. Tahalli itu berhias, jadi bagusan. Kita memakai bajunya pina kada baik lah, berasihi tapas, mbak tapas kita gosok, hanyar disemprot harum. Itu tuh takhalli, kemudian tahalli. Mudah-mudahan diberasihakan hati kita, diselamatkan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Orang hati nang bersih dan selamat hidupnya nikmat.
2 rakaat orang yang mengerjakan salat dengan hati yang bersih lebih afdal daripada 1000 rakaat orang yang hatinya masih rigat. Makanya minta lawan Allah yang membolak-balik hati ini, mudah-mudahan hati kita selalu selamat, hati kita di dalam iman, di dalam Islam. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agama dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada yang mutakon? Nggih. Penyampaian ilmu nang baik tadi simpulan itu ada sebagian nang memakai, ada nang kada. Nang memakai itu mendapatkan berkah atau kada, nang kada memakai tadi mendapat syafaat atau berdosa. Ya, terima kasih. Ilmu yang disampaikan. Apabila ilmu yang disampaikan tentang kewajiban fardu ain seumpamanya, tentunya yang memakai mendapat pahala karena itu kewajiban. Tapi yang kada memakai pasti berdosa. Apabila fardu ain. Adapun yang sunnah, disuruh sunnah pakai siwak seumpamanya lah, dan sunnah-sunnah lainnya, yang memakai itu akan mendapatkan manfaat darimu dan kebenaran. Yang kada memakai kada apa-apa. Tapi disebutkan kalau nya tahu daripada sunnah Nabi kemudian inya kada mengamalkan dan mampu untuk mengamalkan, maka kainanya dituntut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun kada berdosa lah, walaupun kada berdosa. Makanya ujar nininya guru sekumpul Salbiyah, nini Salbiyah memadahkan Zaini ditumbuk dulu hanya dirakai, dituntut hanya dipakai. Pian anak bola gandum bahari kan kada ada mesin tumbuk dulu hanya dirakai. Ya kalau dirakai anak bola wadai itu maksud sidin dituntut hanya dipakai. Jadi kalau ada orang memadahkan tentang ini yang berhubungan dengan sunnah, maka kita hendaknya memakai supaya apa? Salah satu tadi jalan abwabal jannah. Kita minta kalau dia ya Allah bukakan pintu surga, karena di surga itu pasti ada Nabi Muhammad. Kenapa? Ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengamalkan sunnahku, cinta lawan aku. Bila cinta lawan aku, pasti je Nabi terkumpul di surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu itu kalau kada diamalkan seperti pohon nang kada berbuah. Kita mampu kita amalkan. Apalagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu kan? Ya. Kada berdosa. Kada dapat pahalanya. Sunnah sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan kada berdosa. Itu sunnah lah. Tapi kalau kita mampu diamalkan, bagus amalkan sunnah Rasulullah, gawian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, inggih sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya lah. Kita menuntut supaya kita ulun pribadi bang, ternyata menyampaikan ini lebih berat lagi amanahnya lah, lebih berat. Amalkan ulun kada mengamalkan dituntut kena ulun lah. Ikam jarlah Ta'ala menyuruh orang aja seorang kada pun bang. Jadi mengamalkan, kita amalkan, kita mampu gawi. La ilaha illallah. Ada lagi? Adalah majlis hari Kamis libur dulu karena ulun minta doa insyaallah hari Rebu anak kami Zahratul Syifa berangkat ke Tarim menuntut ilmu ke Ma'ad Ar-Rusyud insyaallah. Jadi Kamis majlis di pondok pesantren Binian diliburkan sementara sehari aja insyaallah, mudah-mudahan, karena berangkatnya pas berbetulan hari Rebu malam Kamis. Jadi mengantarakan ke Jakarta, berangkat mengantarkan ke Tarim. Minta doanya lah Acil, paman, seberatan yang ada di majlis ini. Mudah-mudahan sampai ke Hadramaut selamat sehat.
Mudah-mudahan hafalan Al-Qur'annya semakin kuat, dan bukan hanya hafal Al-Qur'an yang kita harapkan, tapi mengamalkan dengan Al-Qur'annya. Ini hafal Qur'an alhamdulillah suatu hadiah bagi ulun pribadi kuitan. Alhamdulillah dengan perjuangan yang luar biasa lawan anak sampai inya 6 tahun dan bisa 30 juz hafal Al-Qur'an. Walaupun ya tadi bang kan anak kan kada kon mondok bepaksaan dahulu. Ya kada di ngalih ada ngaran kita kada kita kayak itu, kita harus memang ya itulah artinya abah ini bukan kada sayang tapi sayang. Nya anak rajin kada sayang lalu jor dia anak ke pesantren bukan kada sayang sayang kuitan sayang ya nang bisa datangin seorang terus ditanya lah, tapi ya kada kawai hendak anak itu apa aja orang itu bisa manfaat ya kada ajar halusnya anak dia anak ke pondok kayak kada sayang lalu masih perlu kasih sayang. Iya bang kalau kita berpikir gitu lah. Tapi ulun pribadi merasakan alhamdulillah imbahnya berjuang 6 tahun di sana hafal Quran inya. Makanya harapan ulun kada ada lain. Ujar ulun mudah-mudahan kita balik ke kampung kawa maulah pondok pesantren babinian nang tahfidz Quran. Itu kita harapan. Kawa kena nang lain jauh empat belajaran. Kada ada tujuan lain. Mudah-mudahan inya kawa kena. Kita ada rezekinya juga membangunakan lah. Kada kau jauh ulun muka ada bantuan pian doa pian seberataan. Itu yang kita harapkan ke depannya. Yang pastinya ngaran ulun dan lainnya dan kita yang ini hidup kita terbatas kena generasi seterusnya meneruskan gitu kan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'alna min ahlil khair wa ahina fi khairin syurna ma'al khair. Allahumma ja'alna wa iyyakum min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusharrifu rabbat wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna dhurriyyatina mimman khalafa amraka wa sabda subhanallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Taqabbalallahu minkum ta'abbun wa ta'ala.